waktu yang diberikan kepada kelompok 1 ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Maaf, di sini sinyalnya agak jelek. Dengan jelas sekali. Oke, kita lanjut. Yang terhormat Bapak Ulil selaku fasilitator. Yang saya hormati Bapak Ibu CGP Angkatan 10 yang berbahagia dan tetap semangat. Tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana yang dalam suasana mendung-mendung. Di sini Pak mendung, agak mendung tapi enggak hujan. Walaupun posisi panas, kita tetap semangat ya. Tidak ada suatu paksaan ataupun rasa-rasa yang agak nyesek. Nah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Untuk yang kedua, Pak, untuk yang slide kedua, Pak. Coba, Pak. Dari kelompok 1 yaitu ada saya sebagai moderator dan tulis. Kemudian yang kedua adalah dari Pak Slamet sebagai presentasi. Yang ketiga ada Pak Didi sebagai penanya. Kemudian yang keempat ada Pak Pemen sebagai penjawab. Mengingat waktu ini Pak, ini langsung saja untuk kita ke session yang kedua yaitu presentasi. Kepada Pak Slamet, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Pak. Ya, terima kasih serta kelompok 2 paling cantik di dua ini. Sebelumnya saya terima kasih atas kesempatannya. Oh, ya. Kita ulangi lagi ya dalam ini benar tadi Mas di halaman 4. Betul itu Pak, langsung soal Pak ya. Ya, untuk kasus 1 pertanyaan pertama, dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi? Langkah-langkah restitusi yang sudah dilakukan oleh Bu Santi adalah menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai, yakni dengan meminta maaf dan kembali melaksanakan diskusi kelas tentang bagaimana sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas
terutama tentang sikap saling menghormati. Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka adalah satu, menstabilkan identitas, yaitu Vivi dan Natali meminta maaf dan membuat keputusan untuk dapat menunjukkan sikap yang lebih santun. Dua, validasi tindakan yang salah. Vivi dan Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi dan menanyakan apa yang mereka bisa lakukan dengan restitusi. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu ini dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi Ibu Eni sebagai monitor atau pemantau. Dalam kasus tersebut, Bu Eni berperan sebagai teman dengan berkata, ayolah tugasnya dikerjakan. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika menjadi Pak Hasan selaku kepala sekolah, hal yang dilakukan Bu Santi sudah benar dan sesuai. Saya akan mengapresiasi hal yang sudah dilakukan oleh Bu Santi. Kasus 2, yaitu Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah itu sampai dan seterusnya ya, itu Bapak Ibu bisa. Untuk pertanyaannya, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi awal Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Indikatornya, Pak Lukman tidak bisa menerima alasan Sabrina tertuang pada kalimat, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Mengapa kamu datang ke sekolah tergesa-gesa? Apa kamu tidur terlalu malam? Apakah kamu tidak menyiapkan sepatu hitammu sebelumnya? Apakah kamu yakin besok tidak akan mengulanginya lagi? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Yaitu adalah nilai disiplin. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Langkah yang diambil Pak Lukman sudah benar dengan menegur Sabrina dan mengingatkan pada peraturan, namun alangkah lebih baik lagi jika Pak Lukman mencari tahu penyebabnya terlebih dahulu. Apakah anak tersebut memang betul-betul lupa dan mengantisipasi agar anak tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam kasus ketiga, yaitu ada Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis dan seterusnya. Untuk pertanyaannya, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar adalah membuat merasa bersalah. Kebutuhan yang diperlukan Fajar adalah kebutuhan akan pilihan atau kebebasan dan kebutuhan untuk diterima cinta kasih sayang. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. 1. Apakah kamu memahami pentingnya pelajaran bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari dan masa depanmu? 2. Apakah kamu tahu akibatnya kalau kamu bermalas-malasan? 3. Apa sanksi bagi siswa yang tidur di kelas?
4. Kerjakan sanksi tersebut pada jam istirahat. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah pelajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? 1. Berkonsultasi dengan guru, yaitu mendiskusikan aktivitas pelajar selama di kelas dengan guru terkait. 2. Mendapatkan wawasan guru tentang respon Fajar selama pelajaran. Langkah kedua yaitu memanggil Fajar untuk penjelasan dengan cara memanggil Fajar ke kantor guru atau ruang kepala sekolah. Terus meminta Fajar menjelaskan alasan perilakunya dan kurangnya konsentrasi. Terus, langkah ketiga yaitu berkonsultasi dengan orang tua Fajar, yaitu dengan cara mengundang orang tua Fajar untuk berdiskusi bersama guru, menyampaikan keprihatinan guru tentang perilaku Fajar di kelas, meminta wawasan orang tua tentang kondisi Fajar di rumah. Langkah keempat yaitu mencari solusi bersama, yaitu dengan cara bersama-sama mencari solusi yang tepat untuk membantu Fajar dengan melibatkan pendekatan pembelajaran khusus, bimbingan, atau dukungan ekstra. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung Fajar dan meningkatkan partisipasinya di kelas. Untuk kasus 4, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan selanjutnya. Untuk pertanyaannya, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti adalah sebagai manajer, menuntun dan memberi solusi. Hal-hal yang dilakukan sehingga kami berkesimpulan demikian karena dalam kasus tersebut Bu Suti menuntun untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara Dino dan Anto, serta memberikan solusi yang tepat dan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam kasus tersebut, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dino dikuatkan dengan memberikan solusi, menawarkan belajar, memperbaiki kancing ke Pak Irfan. Anto dikuatkan oleh Ibu Suti dengan cara menyelesaikan masalah agar Dino bertanggung jawab atas perbuatannya. Kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai-nilai kebajikan yang dituju dalam kasus tersebut adalah A. Tanggung jawab, yaitu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh siswa. B. Kedamaian, yaitu saling memaafkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, mencari solusi terbaik atas setiap kejadian di sekolah. Demikian untuk presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Kita kembalikan kepada Bu Sri Sudarsih. Monggo Bu. Dengan jelas dan gamblang ya. Kemudian sesi selanjutnya yaitu adalah tanggapan positif dari kelompok lain kepada kelompok 2. Dipersilakan, monggo. Iya. Namun dari mengenai oleh ilustrasi-ilustrasi yang sangat cukup untuk menjelaskan tentang kondisi yang ada dalam permasalahan baik masalah pada kasus 1, 2, 3 dan juga 4. Seperti itu saja mungkin Ibu. Terima kasih Bu Leli atas tanggapan positifnya. Kemudian sesi selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab kepada kelompok 3. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan bertanya untuk kasus 4. Nggih, Bu. Tadi disampaikan oleh Bapak Dedi tentang nilai-nilai kebajikan. Yang saya tanyakan. Selamat, Bu. Pak siapa tadi? Pak Selamat, Pak. Nggih, maaf. Selamat, Bu ya. Nggak apa-apa. Nggih, maaf. Bawah, Pak, bawah. Nilai. Yaitu tentang tanggung jawab dan kedamaian. Yang kedamaian itu, Ibu, saling memaafkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, kalau murid sekarang itu kan misal kedua belah pihak untuk saling memaafkan itu jika ada yang sulit untuk memaafkan, misalnya ya maaf berjabat tangan seperti itu mau, tetapi kenyataannya untuk raut mukanya itu masih ada yang cemberut lah. Bagaimana tindakan Bapak Ibu untuk mengatasi atau memantapkan hati anak didiknya yang dalam kasus tersebut supaya bisa benar-benar bisa saling memaafkan seperti itu? Hanya itu, Ibu, yang saya tanyakan. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Rini atas pertanyaan yang sama ya Pak, Bu. Dimana-mana pun kasusnya itu sama. Kemudian untuk Pak Paimin, monggo untuk dipersilahkan menjawab pertanyaan dari Ibu Rini. Terima kasih terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Izinkan saya mewakili dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari Bu Rini. Namun demikian sebenarnya ada pantun, Bu, biar pakemnya untuk kelompok 1 itu ada pantunnya, yaitu pakem tentang pergi ke pasar. Gitu, nggih. Pasar terus, Pak, ya. Pergi ke pasar membeli jajanan. Tidak lupa membeli pepaya. Terima kasih untuk pertanyaan. Akan kami bisa menjawabnya. Gitu, karena ini pertanyaan di Bu Rini itu biasanya katanya ngantuk, tapi itu pertanyaannya pasti berat isinya. Izinkan untuk menjawab. Ini tadi dipertanyakan tentang nilai kebajikan kedamaian manakala ada anak yang sedang ada masalah, kemudian diminta sama gurunya untuk saling memaafkan, namun ada kalanya ada anak yang masih suka cemberut gitu, nggih. Untuk kami itu biasanya untuk kasus seperti itu memang nama dunia anak-anak kadang itu cepat rukun, cepat bertengkar. Namun demikian ketika anak cemberut itu biasanya kami mendekati anak yang cemberut itu, kemudian membesarkan hatinya, menjadikan apa yang menjadi kegalauannya, kita motivasi bahwa namanya berteman itu tidak selamanya saling harus mendendam. Jadi kita harus saling terbuka untuk bisa menerima permintaan maaf dari temannya. Jadi kita tanya ke anak itu, kita motivasi, kita pantau terus anak itu, apalagi saat-saat jam istirahat. Kalau memang sampai diperlukan ya kita minta kedua anak itu untuk jajan bersama gitu, Bu. Jadi tadi solusi dari Pak Slamet itu pergi pasar tuh beli jajanan itu ya kita terapkan di sekolah juga bisa gitu. Kita jadi ketika anak itu masih kok musuhan ketika jam istirahat kita bisa memantaunya. Jadi anak itu kita berilah uang sedikit lah untuk anak itu untuk jajan bersama. Jadi kalau mereka sudah jajan bersama biasanya akrab gitu, Bu. Dan namanya anak-anak itu kelemahannya adalah jajanan gitu, Bapak Ibu. Ini solusi dari kelompok 1. Mohon untuk bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Paiman atas jawabannya. Bagaimana Ibu Rini? Apakah sudah sesuai dengan keinginan Ibu? Sesuai. Termasuk murid saya juga seperti itu. Kalau Ibu Rini kan muridnya besar-besar beda, Bu ya. Kalau yang kecil-kecil itu agak sedikit
enak gitu. Kalau besar kan mungkin di bawah sampai mungkin nanti atau lulus atau bagaimana. Tapi kalau untuk yang anak kecil itu mungkin selesai mereka terus bermain lagi kembali seperti itu, Bu. Saya menambahkan sedikit. Menambahkan sedikit Bu Sri Sudarsi. Monggo Izin, Bu. Pak. Ini mungkin apakah kasusnya itu yang ditanyakan apakah benar kepada anak atau masalah pribadinya Bu Rini nggih? Yang sulit memaafkan mungkin kayak gitu nggih. Kurang tahu itu Pak. Oh iya. Tapi kita ambil ya dari segi anak atau murid saja nggih. Kalau menurut saya untuk menciptakan sebuah kedamaian untuk memaafkan itu memang terkadang anak itu butuh toleransi waktu dan nggak harus seenaknya langsung minta maaf selesai, ya kita beri toleransi waktu, terus kita mengajari ungkapan perasaan kepada orang lain, kemudian memberikan pujian bila anak berhasil memaafkan ya itu mungkin saling memberikan toleransi, kemudian memberi pujian, itu mungkin dengan toleransi waktu yang mungkin anak tidak langsung bisa memaafkan, itu mungkin langkah yang kita biasanya lakukan, Bu. Mungkin sudah, Bu. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak atas jawaban tambahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya yaitu refleksi ya Bapak Ibu. Oh iya, monggo. Nambah. Mas Didi mau nambah sedikit ya, monggo Mas. Cuma kalimat pendek. Kenapa kita kadang sulit untuk melupakan? Itu karena otak kita itu diciptakan bukan untuk melupakan tapi untuk mengingat, begitu Bu. Terima kasih. Iya. Oh iya, betul Pak, itu bagus Pak. Oke, lanjut ya Pak. Sesi terakhir yaitu refleksi dari kelompok 1 yaitu dari awal sampai akhir. Tadi ada presentasi yang dipresentasikan oleh Pak Slamet. Kemudian setelah hasil dari presentasi ada tanggapan dari Ibu Laili menanggapi dengan bijak hasil dari presentasi, tampilan, kemudian isi-isi dari paparan-paparan yang dipaparkan oleh Pak Slamet menarik, begitu Ibu. Kemudian lanjut pertanyaan dari Ibu Rini. Nah, tindakan mengatasi masalah anak yang sedang bertengkar ataupun dengan membuat masalah yang lain, yaitu dengan cara mengatasi dengan pendekatan, mencari masalahnya akar masalah. Menjawab, kita beri uang sedikit untuk jajan. Nah, kalau anak kecil mungkin mampu Bu, tapi kalau untuk yang besar SMP atau SMK itu sudah beda lagi, mungkin akan dibawa sampai ke mereka dewasa atau bagaimana itu Bu, atau istilahnya adalah dendam. Nah, seperti itu. Kalau ibu-ibu Bu? Setelah saya enggak dendam kok Pak. Setelah pemaparan dari awal sampai akhir dapat diambil kesimpulan bahwa dapat diambil nilai yang pertama adalah bertanggung jawab dari kasus 1 sampai kasus 4. Nah, anak-anak setelah membuat kesalahan berarti harus bertanggung jawab dengan konsekuensi yang telah ditentukan atau telah yang disepakati bersama. Kemudian yang kedua, belajar dengan cara berdamai atau kedamaian. Nah, ini adalah kunci pokok Pak ya. Nah, kalau kita memberikan suatu materi atau paparan tenang, kemudian anak mudah menerima, ya insya Allah nanti anak-anak mungkin akan dengan senang hati menerima apa yang telah kita ajarkan. Nah, demikian Pak dari presentasi dari kelompok. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebagai moderator. Ini nanti untuk yang lebih sempurnanya biar ditambah oleh Bapak Ulil. Nggih Pak nggih, monggo. Terima kasih. Saya akhiri. Saya tidak bisa berpantun Mas. Nanti biar Mas Didi sama Mas Slamet yang berpantun. Kali-kali Bu Sudarsi. Kiranya cukup.
Ya nanti tak browsing dulu, Pak. Oke, pasar gitu Saya ya. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa tadi ya. Selanjutnya Bapak Ibu silakan. Selanjutnya adalah kelompok 3 untuk yang presentasi. Yang kelompok 1 sebagai apa Bapak Ibu?